Seperti kita ketahui bahwa hari Kamis 6 Agustus yang lalu, saksi dari OJK tidak bisa hadir dalam sidang perkara Mimiles di Pengadilan Negeri Surabaya. Saksi dari OJK tidak bisa hadir mungkin karena berhalangan atau ada acara lain, atau karena belum siap, atau karena tidak mau hadir. Wallahu a'lam. Terlepas dari itu semua, saya yakin bahwa biang perkara Mimiles adalah OJK. Mengapa OJK adalah biang keladinya? Ya, karena OJK melalui Satgas Waspada Investasinya telah membuat rilis daftar perusahaan investasi yang termasuk investasi ilegal, yang salah satunya adalah PT Kam & Kam. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah betul rilis yang dikeluarkan OJK tersebut betul-betul berdasarkan investigasi pada sumber-sumber yang berkompeten dan valid? Saya sebagai salah satu member merasa informasi yang disampaikan OJK tidak berdasarkan investigasi yang in-depth karena tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui atau saya alami. Saya merasa keberatan dengan keterangan yang disampaikan OJK bahwa PT Kam & Kam adalah perusahaan investasi karena transaksi yang saya lakukan adalah jual beli slot iklan atau space iklan. Jadi uang yang disetor dengan cara top up adalah sah secara hukum menjadi milik penjual atau PT Kam & Kam dalam hal ini. Jadi mungkin keterangan dari OJK lebih tepatnya kalau kita katakan sebagai asumsi. Inilah yang membedakan Mimiles dengan perusahaan investasi, di mana customer bukan investor karena sudah mendapatkan benefit berupa pemasangan iklan. Bisa jadi lantaran rewards yang fantastis yang diberikan oleh Mimiles kepada membernya yang membuat OJK berasumsi bahwa PT Kam & Kam adalah perusahaan investasi ilegal karena tidak ada izin dari OJK. Maaf ya, saya lebih suka mengatakan OJK masih dalam batas berasumsi karena saya meyakini OJK belum melakukan investigasi mendalam sehingga tidak berdasarkan data yang valid. Lagi-lagi rewards yang dipermasalahkan. Nah, disinilah menurut saya apakah OJK sudah memahami betul cara kerja Mimiles. Sudahkah OJK mengkonfirmasi legalitas Mimiles? Sayangnya data yang kurang akurat ini dijadikan acuan oleh penyidik Polda Jatim untuk memperkarakan Mimiles. Jadilah kerja penegak hukum yang kurang memperhatikan marwahnya. Hal itu nampak pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan hingga penyitaan uang di rekening bank Laksana OTT yang dilakukan KPK. Apa yang dilakukan penyidik Polda Jatim jelas tidak prosedural, tidak melalui tahap pemeriksaan, tidak ada unsur tindak pidana yang mendahului, dan nampak dilakukan secara tergesa-gesa. Oke, kita kembali ke OJK. Saya menduga OJK tidak hadir di persidangan karena menyadari kesalahannya, sehingga dia berpikir hadir di persidangan sama saja dengan bunuh diri.
kalaupun hadir di persidangan, saya yakin keterangannya hanya akan memberikan keuntungan bagi Mimiles yang berujung pada bebasnya PT KAM Nkam dan segenap jajaran manajemen yang ditahan. Dan semakin dekat dengan kebangkitan kembali Mimiles, ini bukan berarti overconfidence atau over optimis, tetapi merupakan sesuatu yang realistis kalau melihat update persidangan dari hari ke hari. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan jangan lupa untuk menulis komentar jika ada kritik atau saran. Terima kasih.